Tentang hal apa itu? Ya berzina di sini. Oh, berzina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sadulur di luar sana, kami di sini sedang melaksanakan ngariung ngobrol bersama dengan para santri. Di sini kita ingin menceritakan berbagai pengalaman, yaitu pengalaman di antara para santri, bagaimana perjalanan mereka memasuki padepokan Haji Pokok Bencana Manik ini. Mungkin setiap santri itu mempunyai cerita masing-masing. Kalau sedulur ingin lebih tahu ceritanya, ya mungkin nanti akan dijelaskan oleh para santri sendiri. Nah, di sini saya hanya membawa acara, dan mudah-mudahan acara ini selalu ada dalam lindungan Allah. Dan tidak terselipkan kejelekan ataupun menyebutkan sifat-sifat yang tercela. Untuk pertama, ya intinya di sini hanya ingin ngobrol berbagai pengalaman. Mungkin saya akan tunjuk dulu pada salah satu santri yang mungkin banyak pengalamannya. Kita lihat di penjelasan Tony. Tony di sini nanti akan menjelaskan pengalaman beliau seperti apa, terus perjalanannya seperti apa yang dia dapatkan dalam selama beliau di sini. Ya nanti akan dijelaskan sendiri oleh Tony. Silakan Tony dijelaskan, diperkenalkan namanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ipadillah. Saya tinggal di Desa Cileya. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang pribadi saya, pengalaman saat di Padepokan. Awalnya saya itu diajak oleh teman sekolah yang bernama Muhammad Adi Manski. Ya, jadi saya tuh kesini sejak kelas 4 SD. Alhamdulillah sampai sekarang masih di sini. Dulu itu di sini masih pesantren, belum ada padepokan. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi padepokan. Dulu itu mana ya? Ya sangat panjang lah ceritanya. Saya kesini bersama teman saya. Dulu pertama kali kesini, saya tuh belum bisa ngaji, belum bisa apa-apa lah. Dan sekian lama saya di sini bersama Muhammad Adi Manski, alhamdulillah. Dan sekarang Gus Akil pulang dari Lampung bersama Gus Cecek. Gus Akil ingin mendirikan padepokan yang bernama Al Hikmah Kencana Manik.
Nah, di situ banyak teman-teman yang datang ke sini. Alhamdulillah banyak sekali. Lalu nggak lama kemudian diresmikan oleh Gus Ajar Al-Wahab selaku guru besar kami. Untuk pengalaman saya di sini, yang dulunya nggak bisa ngaji, ya gimana ya, ngaji ya belum bisa, apa itu alif, abatasa. Alhamdulillah sekarang saya mengerti atau paham ngaji, cara baca, dan Pancasila itu dulu saya nggak tahu apa-apa, cuma tahu kuda-kuda doang. Dan setelah didirikan Padepokan, alhamdulillah saya paham tentang pencak silat. Ternyata pencak silat itu adalah seni bela diri di Indonesia. Dan pengalaman yang paling berkesan di hidup saya adalah dimana saat kita semua sedang ngopi, ngerokok, itu tertawa bersama itu sangat menyenangkan gitu bagi saya. Dan pokoknya kebersamaan yang paling menyenangkan bagi saya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Yang lainnya maaf tidak dapat saya sampaikan karena terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dulu mungkin itu penjelasan dari Tony, perjalanan beliau seperti apa. Mungkin tidak sesingkat itu ya perjalanan beliau itu, mungkin ya cuma dikarenakan kita di sini sedang berbagi pengalaman yang mungkin kalau dijelaskan satu persatu dengan detail itu bisa menghambat waktu, Bisa sampai sahur. bisa nyampe waktu sahur gitu ya, sedangkan bulan Ramadan. Nah, mungkin itu adalah secara singkatnya, simpelnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan, ya mungkin bukan saya aja yang mendengarkan, tapi para santri di sini. Dan saya dulu perlu tahu, mungkin ada beberapa santri yang tidak hadir di sini dikarenakan mental jadi seperti apa ya, jadi agak malu sedikit ya dalam masalah syuting ini ya. Jadi beliau libur dulu, sebenarnya masih banyak santri, cuma di sini kita ambil pokoknya saja yang bisa menceritakan tentang perjalanan mereka. Ya, untuk selanjutnya saya ingin mendengarkan cerita daripada Ricky. Nah, ini Ricky juga termasuk santri Gus Akil Ahmad Al-Badawi, dan dia pun belajar di sini. Ya, mungkin saya dulu ingin tahu, silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Herudin, asal dari Cilia, dan alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya di sini. Dan dulunya saya adalah pemabuk, orang nggak benar, berandalan, dan saya kesini sangat tertarik sekali melihat teman saya, yaitu Aris Iskandar. Saya diajak beliau ke sini supaya benar, dan saya terima kasih kepada beliau sudah mengajak saya ke sini. Sama-sama. Ya seperti itu ya. Iya. Sama-sama. Ya, makasih. Iya. Saya dan lanjut lagi aja ya, saya di sini pengalamannya sangat banyak sekali ya.
Sunda, Jawa Barat. Dan saya juga suka tenaga dalam, dan saya mempelajari tenaga dalam itu tidak mudah loh ya, cukup lama sekali, bisa nyampe 2 bulan atau berapa bulan lah yang saya pelajari, ya maksudnya itu yang saya pelajari sebulan setengah di sini. Dan alhamdulillah saya bisa ngaji. Dulunya saya kagak bisa ngaji, terus jarang sholat, dan alhamdulillah saya bisa sekarang. Alhamdulillah. Saya dan sangat berterima kasih kepada Gus Akil Ahmad Al-Badawi yang telah mendirikan padepokan ini, Al-Hikmah Kencana Manik, yang alhamdulillah sekarang sudah diresmikan oleh Pangeran Gus Azhar Al-Wahab yang dinamakan Haji Soko Kencana Manik. Dan saya sangat berterima kasih kepada beliau, dan padepokan ini sudah semakin maju dan semakin membaik ke depannya. Dan saya sangat amat berterima kasih kepada Gus Akil yang telah mempelajari saya dari tahap 0 sampai tahap sekarang, yang sangat ikhlas sekali dan sangat sabar ya begitu. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Gus Akil Ahmad Al-Badawi. Dan saya tidak bisa menceritakan panjang-panjang, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur, alhamdulillah kita sudah mendengarkan perjalanan Ricky sendiri yang tadinya bandel masuk kepada suatu geng ya, ataupun mabuk-mabukan, itu beliau lalui. Dan alhamdulillah mungkin saya bisa menafsirkan kepada cerita beliau itu, yang tadinya bandel itu dengan adanya perkenalan beliau dengan Gus Akil sendiri membawakan petunjuk kepada hal yang baik, yaitu yang sangat kita syukuri ya, yang sangat kita syukuri banget. Beliau sudah bisa kembali kepada jalan yang baik, meninggalkan hal-hal yang memudaratkan Ricky sendiri gitu ya. Alhamdulillah sekali kita sudah bisa berkumpul dengan Ricky. Nah, untuk selanjutnya ya kita akan dengarkan juga cerita daripada santri di sini, yaitu dari Cipta sendiri. Nah, nanti Cipta dijelaskan kepada sadulur di luar sana, mungkin mereka ingin mengetahui banyak tentang cerita Cipta sendiri. Ya. Nah, Cipta jelaskan kepada mereka. Ya, silakan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Hermawan, santri dari Padepokan Al-Hikmah Haji Soko Kencana Manik, sekaligus murid dari Gus Akil Ahmad Al-Badawi. Awal mulanya saya datang ke Padepokan ini itu saya diajak oleh teman saya. Pertama itu saya bermain ya di sini, lihat-lihat santri latihan gitu. Pas saya lihat santri latihan itu kok kayaknya seru gitu ya. Nah, disitulah saya mulai tertarik ingin belajar seperti itu, gitu ya. Jadi apa namanya,
pas pertama cipta kesini itu diajak teman. Iya, Teman dari luar apa dari sini? dari Padepokan. Dari Padepokan. Iya. Oh, berarti eh, ada perkenalan awal gitu ya dengan santri. Iya, Kan kebanyakan mereka itu tahu kan dari YouTube gitu kan, dari hasil melihat di layar baru mereka kesini. Berarti cita itu asalnya dari santri Padepokan sendiri. iya. Waktu pertama cipta pertama kesini itu datang dengan siapa kesini? Waktu itu saya datang ke sini tuh dengan ibu saya. Oh, ibu cipta sendiri. Iya. Bagaimana menurut ibu? Kalau menurut ibu sih, ya Gak apa-apa. nggak apa-apa kalau mau belajar. Itu mah. Tentang hal yang lainnya pengalamannya gimana? Dijelasin. Ya. Pengalaman yang paling berkesan itu menurut saya ketika saya latihan tenaga dalam. Karena ketika kita sedang latihan tenaga dalam itu kita harus membutuhkan kefokusan yang sangat tinggi. Ya. Kalau menurut saya tenaga dalam itu sangat menantang. Ya. Saya itu belajar tenaga dalam lebih dari 2 bulan. Ya, mungkin nggak semua orang belajar untuk tenaga dalam itu nggak 2 bulan. Iya, karena kemampuan semua orang itu berbeda-beda. Mungkin sekian cerita dari saya. Mudah-mudahan Padepokan Al-Hikmah Adhisoko Kencana Manik kedepannya menjadi padepokan yang sukses gitu ya. Amin. 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 Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur, kita sudah mendengarkan penjelasan daripada santri Padepokan yaitu Cipta. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari tadi santri menjelaskan itu, mungkin itu adalah sesingkat-singkatnya, karena setiap santri ini punya perjalanan masing-masing yang sangat-sangat berbeda. Tidak semua sama, pasti ada perbedaan. Ya mungkin dikarenakan perjalanan itu sudah jauh, sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin santri ini agak lupa sedikit dan tidak bisa menjelaskan. Mungkin nanti lain waktu akan dijelaskan lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen untuk semuanya dan share ya, dibagikan kepada masyarakat. Nah, ini yang paling apa ya, sangat-sangat kita tunggu-tunggu. Itu momen-momen yang sangat kita tunggu ya, khususnya kepada santri pun kita selalu menunggu. Ini penjelasan daripada murid pertama daripada Gus Akil Ahmad Al-Badawi yang kemarin itu, beberapa bulan kemarin itu sudah masuk kepada YouTube ya. Sudah ada penjelasan dari Gus Akil sendiri bahwasanya ini adalah murid pertama itu, dan langsung dites pula oleh guru besar kita yaitu pimpinan Padepokan Singolobur, Majelis Dzikir Nur Sapa Lampung ya. Beliau juga mendapatkan didikan ataupun pengetesan pelajaran ataupun apa yang lainnya itu, Pangeran sendiri mengetesnya langsung. Dan sekarang kita tunggu, kita saksikan penjelasan daripada murid pertama Padepokan Al-Hikmah Kencana Manik. Dipersilahkan kepada Aris sendiri. Silahkan untuk Aris sebagai kakak pertama. Kakak pertama itu bahasa daripada suatu jabatan dalam Padepokan selaku murid ya, murid pertama.
nanti pertanyaannya akan dibantu oleh Kang Dimas Muhammad Dimaski. Nah, nanti akan dibantu oleh Dimas sendiri untuk mempertanyakan bagaimana perjalanan Aris sendiri, pengalaman Aris dari pertama berjalan ke Padepokan atau sebelum ada Padepokan, nanti akan dijelaskan sendiri oleh Aris. Nah, silakan Aris bisa dijelaskan kepada saya dulu yang ada di luar sana. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini saya akan menjelaskan perjalanan saya di Padepokan Haji Soko Kencana Manik, pimpinan Akil Ahmad Al-Badawi. Pertama, saya itu di sini apa ya? Santri asli. Dulu itu apa? Dulu itu ini belum jadi Padepokan Kencana Manik ya. Dulu itu masih pesantren Asy-Syafi'iyah, aslinya pesantren Salafi ya. Waktu itu saya umur berapa ya? Umur 17-an apa 18. Saya duduk di sini. Cuman nggak ada siapa ya, samping nggak ada. Setelah itu di sini cuma ngaji terus sama Dimas berdua ya. Berdua. Setelah itu Mas Akil itu pulang dari Serang ya, dari Serang. Itu dulu itu sudah di Serang itu Mas Akil itu mimpi apa ya, pencak aja, namanya itu pencak silat organisasi. Singkat cerita, Mas Akil itu berangkat ke Padepokan Simalungun, pimpinan Mas Hajar Al-Wahab Pangeran Madiniyah. Singkat cerita, sebelum puasa Mas Akil itu pulang dari Lampung ke sini. Di sini itu belum apa-apa ya, belum belajar, belum apa. Cuman saya ikut pengobatan apa-apa. Setelah itu saya tertarik untuk mempelajari tentang pengobatan, tentang istilah tenaga dalam, pencak. Setelah itu selama berapa lama saya belajar, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa ya tentang istilah pengobatan, tenaga dalam, pencak dan yang lain. Saya itu tertariknya dengan pengobatan dan pencak silat. Karena apa? Dulu saya ikut bisa Gus Akil itu ya, kemana-mana itu ngobatin orang ya. Tertarik itu dengan pengobatannya itu sangat asik dan indah. Mungkin dari gayanya. Iya, mungkin ya itu dari gayanya, tentang cita rasanya. Selama beberapa bulan kemudian itu saya belajar dan kemudian itu ada teman-teman saya ajakin untuk kesini dan kesini ya. Alhamdulillah banyak peminatnya banyak, dan alhamdulillah bulan ke bulan itu banyak santri kesini ya untuk mempelajari pelajaran. Tapi ada yang berdagang ya 2 bulan di sini dan 2 bulannya lagi mangkat. Mangkat ya, kalau bahasa Sundanya mangkat. Berangkat. Ada yang sekolah ada, di sini ada sekolah istilahnya malam ya. Kalau di sini santri kalau Singkat cerita, alhamdulillah ya, kemarin itu ini diresmikan menjadi Padepokan Kencana Manik ya. Istilahnya Haji Soko Kencana Manik oleh gurunya Mas Akil ya.
yaitu Pangeran Mandi Minyak ya, Syahra Al-Wahhab. Selang beberapa bulan kemudian itu, alhamdulillah ya, banyak santri yang kesini dari Kuningan, dari kota Kuningan, Cirebon, Banten, sudah meluas. sudah meluas, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih di sini ya, masih tetap. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya di sini banyak momen-momen yang indah gitu sama Mas Akil. Ya itu. Ya, mungkin tidak bisa diceritakan satu-satu ya. Banyak sekali momen yang dijalani oleh Aris. Dan mudah-mudahan Padepokan Kencana Manik ini dapat meluas, berkembang pesat. Dan cukup sekian perjalanan cerita saya, perjalanan di Padepokan Kencana Manik ya. Apabila ada perkataan mohon dimaklumi karena saya tidak pede dengan kamera, karena ini di umum dan apa ya, ditonton tidak banyak sih ya. Ada banyak. Ya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedulur ini penjelasan daripada murid pertama Musakir ya, memang begini orangnya agak kocak ya, agak kocak ini. Jadi kepada kamera itu malu dia, jadi langsung sembunyi ya, kepada kamera itu. Kalau melihat kamera langsung sembunyi. Ini kisahnya ada sih seperti itu. Dan kalau untuk selebihnya yang ingin tahu, yang ingin lebih mengenal kepada murid pertama, ya datang ke sini, ya, datang kepada Padepokan kita. Ya, nanti alamatnya ada di bawah. Ditonton, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe untuk semuanya. Aktifkan loncengnya. Ya, tagnya lonceng, ditapung, ya, ditendang pokoknya loncengnya ya. Iya. Ada gula di lama. Puasa. Ya beres. Ya, siap seluruh. Itu tadi penjelasan daripada kawan-kawan di Padepokan Al-Hikmah Kencana Manik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan rincian rangkuman daripada penjelasan mereka, yaitu tentang apa yang mereka sukai dan apa yang mereka dapatkan pembelajaran di sini. Mungkin akan dijelaskan oleh Dimas Muhammad Dimas. Nanti Dimas akan menjelaskan kepada sedulur pelajaran apa yang mereka pelajari itu, nanti akan dijelaskan. Oke, silakan Cep Dimas, silakan dijelaskan kepada sedulur yang ada di luar sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk merangkum ya. Intinya untuk menceritakan tentang pengalaman teman-teman, untuk menceritakan pengalaman para santri. Dan memang kenapa sih harus saya untuk menceritakan para santri ya, karena saya itu tetap di sini gitu. Berarti saya ini dari 2003 ya. Dari lahir. Asli. Oke, seluruh kan Dimas, saya akan memperkenalkan Dimas ini adalah adik daripada Gus Akil sendiri, yang menjadi anak keberapa? Kelima. Anak kelima daripada sesepuh yang punya pesantren ini, yaitu Bapak Kiai Muhammad Tasliman sendiri. Ini adalah putranya. Ya, saya masih kecil ini. Ini silakan dijelaskan lagi. Ya, saya lanjut ya. Yang pertama saya ingin menjelaskan ke Sultoni dulu. Kenapa sih Sultoni itu membawa nama saya? Iya. Karena dia itu waktu saya masih menduduki bangku di kelas 4
4 SD kalau nggak salah. Nah, dia itu saya ajak untuk ngaji di sini. Ayo kita ngaji gitu. Karena kan saya ini ingin melihat saya bisa melihat teman saya bisa untuk belajar ngaji gitu. Mungkin naik bersama. Iya, intinya ingin Sukses bareng. bersama. Sukses bareng gitu ya. Nah, waktu itu 2000 berapa ya, saya lupa ya. Pokoknya saya kelas 4 tuh, kalau nggak salah saya kelas 4. Nah, dan dia itu diajak sama saya dan dia mau. Nah, alhamdulillah dia itu yang tadinya tidak bisa mengaji gitu, tidak mengertilah di hal baca Iqra gitu, Quran gitu kan, tidak mengerti di hal baca Iqra, Quran, dan alhamdulillah sekarang sudah sedikit demi sedikit mungkin mengerti gitu. Nah, sesudah itu alhamdulillah beliau masih ditetapkan di sini gitu sampai 2000 berapa ya, 2020 ya, gitu. Ya, dari udah lama ya gitu, udah lamanya dia di sini. Nah, dan alhamdulillah dulu itu memang sempat banyak santri gitu, mungkin dulu itu saya belum lahir ya, tapi saya mendengar cerita dari bapak saya gitu. Saya mendengar cerita dari bapak saya dulu itu santrinya memang banyak gitu. Nah, sudah lama kelamaan gitu kan, santrinya itu tidak ada, satu persatu menghilang, satu persatu keluar. Nah, waktu itu di sini itu tinggal ada siapa? Cecek ya, Gus Cecek. Nah, terus ada masih orang Kuningan satu, berarti tinggal 2. Nah, itu 2 di sini. Nah, 3 gitu dengan Sultoni gitu. Mungkin yang sempat keluar itu mungkin sudah lulus ya. Ya, memang sudah lulus gitu kan, sudah menikah. Ya. Sudah menikah semua. Mungkin udah masuk kepada ranah tausiah gitu ya. Dan Pendidikan. banyak para santri yang keluar dari sini tuh sudah mendirikan pesantren. Iya. Alhamdulillah sudah banyak mendirikan pesantren. Nah, kita lanjut ceritakan tentang Sultoni karena judulnya itu untuk menceritakan tentang Sultoni. Nah, sudah gitu barulah saya menduduki SD gitu ya, kelas 1, kelas 2, kelas 4 itu pikiran saya mungkin mulai dewasa gitu kan. Mulai dewasa, nah saya itu belajar ngaji dan saya ingin mengajak teman saya. Nah, ingin mengajak teman saya ajaklah Sultoni gitu untuk belajar ngaji. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih menetap di sini gitu untuk tekun belajarnya. Nah, lanjut lagi kepada Rifki. Dan Rifki ini memang dulunya itu berandalan gitu ya. Maaf gitu. Berandalan. Orang itu berandalan, dia pemabok. Dan alhamdulillah beliau di sini sudah 1 tahun mungkin. Ya, 1 tahun. Ada udah 1 tahun dan dia itu diajak sama Gus Akil tuh. Diajak ke sini dan dia tertarik untuk belajar dan alhamdulillah perubahannya sangat banyak sekali dari tidak mengenal bacaan Iqra jadi mengenal itu kan, dari tadinya jarang melakukan ibadah sholat itu kan kewajiban. Iya. Baik kewajiban ya, alhamdulillah sekarang sudah sedikit demi sedikit untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, kita lanjut kepada Aris ya. Aris Iskandar ini memang dia ini dari dulu, dari waktu dia kelas 2 SMP kalau nggak salah. Dari waktu kelas 2 SMP. Dan pertama dia kesini itu ceritanya kayak gini. Dia itu main sama temannya kesini. Dan temannya itu kesini itu dengan ibunya. Ibunya itu mau bernamu kepada bapak saya, gitu kan, mau namu bapak saya. Dan Aris ini mengikuti temannya kesini. Dan dia mungkin ada rasa kenyamanan, ada rasa kenyamanan untuk mengaji di sini. Dan dia terus ngaji kan gitu.
sesudah dia ngaji, Gus Akil itu berangkat ke Serang, Serang. Mbah Maimun. Iya. Nah dia itu tetap di sini, hari ini tetap di sini. Dan sudah Gus Akil itu pulang dari Serang, dia itu membawa pencak silat PO, pencak organisasi. Dan alhamdulillah banyak murid-muridnya di pencak silat itu, banyak sampai 25, Iya. sampai 25. Dan sudah mendirikan paguyuban pencak silat itu, beliau itu berangkat ke Lampung, terus sesudah pulang dari Lampung, alhamdulillah beliau mendirikan padepokan, yaitu padepokan Kencana Manik. Dan alhamdulillah beberapa 2 bulan ke belakang sudah diresmikan oleh guru besar Gus Adhar Al-Wahab selaku guru besar kami. Dan sudah itu ya udah sih. Seperti itu ya. Iya. Ya kalau Cipta sendiri? Oh iya, belum ya ini. Iya, belum. Bentar dulu. Nah mungkin Cipta ini di sini belum lama gitu ya, pasti berapa bulan ya, 4 bulan 5 bulan ya, 4 bulan 5 bulan di sini. Pertama beliau ke sini itu diajak oleh teman saya. Nah teman saya mengajak Cipta untuk mengaji di sini ya. Dan lama kelamaan waktu pun berjalan, Cipta ini datang bersama ibunya ke sini ya. Bersama ibunya ke sini untuk ngobrol-ngobrol, menanyakan tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sini. Nah, sudah menanyakan, Cipta itu nah setelah menanyakan, Cipta itu berniat untuk belajar ngaji di sini. Belajar ngaji di sini. Dan sudah itu waktunya itu jam berapa itu? Jam 12, jam 11-an ya. Pas habis ngaji itu lihat anak-anak latihan. Kalau nggak salah itu lagi latihan mediator. Itu latihan mediator, dan Cipta itu melihat anak-anak santri lagi latihan, dan Cipta itu tertarik. Ya langsunglah bilang kepada Gus Akil mau belajar, dan alhamdulillah dikasih izin untuk belajar. Nah, kalau pembelajaran sih di sini tuh lebih diutamakan mengaji, ya, karena pembelajaran tenaga dalam, ciptoroso seperti itu intinya hanya bonus gitu. Ya mungkin cukup sekian rincian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kata yang melenceng. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu penjelasan rincian daripada Muhammad Ali Maski, yaitu tentang perjalanan berempat ini. Santri yang tadi menjelaskan, dirincikan, dirangkum tentang ceritanya itu oleh Dimas Ali Maski. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah perjalanan diri saya sendiri terhadap memasuki padepokan di sini, yaitu padepokan Aji Soko Kencana Manik. Pertamanya itu saya tidak mengenal seperti apakah sih padepokan itu. Saya tidak mengetahui banyak arti tentang padepokan tersebut. Yang saya ketahui ya padepokan ya seperti itu, mengajarkan tentang masalah supranatural ataupun kekebalan. Mungkin itu yang tenar dari mata umum itu ya seperti itu. Tapi setelah saya memasuki padepokan
tersebut ya isinya itu berbeda jauh tentang apa yang diceritakan di umum tersebut. Intinya di Padepokan itu tidak jauh daripada pelajaran spiritual dan supranatural, tapi yang lebih difokuskan itu adalah spiritual. Itu tentang, kalau bahasa Sundanya itu ngaji diri ya, ataupun lebih mendekati kepada diri kita sendiri dengan penciptanya sendiri. Nah, saya dulu pas pertama datang ke sini nih, saya tidak diajak sama siapa-siapa, tapi dengan keyakinan saya sendiri, karena saya datang ke sini nih tahu dari adik saya sendiri, yaitu bernama Diki. Adik saya ini belajar di sini gitu, dan beliau pun meminta izin kepada saya. Kalau saya sih never mind gitu ya, jadi silakan aja kalau mau belajar, yang penting satu, tidak sombong terhadap apa yang beliau pelajari, dijalankan dengan baik dan benar menurut arahan guru itu sendiri. Itu yang saya kasih saran kepada adik saya sendiri, dan saya pun singkat cerita, tanpa bicara kepada siapapun, tanpa diajak, saya langsung datang ke sini. Yaitu ya pertamanya ngobrol. Saya tidak tahu bahwasanya Gus Akil itu adalah guru. Saya kira itu sesepuh pesantren di sini yang menjadi guru. Ternyata itu anak-anaknya sendiri yang menjadi pimpinan Padepokan Haji Soko Penceraman. Singkat cerita itu saya diterima oleh Gus Akil, yaitu dipersilahkan untuk mempelajari apa yang beliau ajarkan kepada santri di sini. Alhamdulillah dulu itu pas pertama saya masuk itu sudah banyak ya. Kalau bisa dihitung santri itu yang sering hadir ke sini kisaran ada 20 orang, bisa dihitung segitu. Dan 20 orang, 25 lah, kurang lebih segitu. Alhamdulillah saya hari lanjut itu saya belajar, diberi teknik-teknik tentang masalah pelajaran yang diajarkan oleh Gus Akil sendiri, yaitu tentang tenaga dalam, ciptoroso, mediator, ataupun cara pengendalian kodam itu sendiri. Itu diajarkan oleh Gus Akil, tapi Gus Akil itu lebih memfokuskan agar kita itu tidak bergantung kepada jin ya, tidak bergantung kepada jin, tapi lebih bergantung kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Hanya Allah lah yang tempat bergantung, tempat kita bersandar. Yang menjaga kita itu ya Allah sendiri. Dan alhamdulillah saya mungkin tidak banyak mengetahui tentang pelajaran, karena itu hanya diri saya yang tahu tentang berapa lama pelajaran yang saya ambil, yang saya ketahui, yang saya pahami. Mungkin saya itu termasuk orang yang agak lambat untuk penangkapan pembelajaran. Saya termasuk gitu. Tapi dengan keikhlasan hati, kesabaran hati itu ya saya berjalan dengan sejalan-jalannya. Seperti apapun kata guru ya saya lakukan, tidak diundur ataupun tidak diperlambat waktu ya. Kalau guru menunjuk saya ya saya jalan seperti itu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang apa sih artinya itu spiritual, apa sih supranatural itu. Mungkin saya sedikit paham. Sebelum saya datang ke sini itu saya belum paham apa itu spiritual, apa itu supranatural, itu saya belum paham. Yang saya paham itu adalah yang berurusan dengan jin itu salah, seperti itu yang saya tahu dulu, itu seperti itu. Mungkin saya bisa menceritakan segitu, tapi alhamdulillah ya. Jadi apapun yang saya pelajari di sini
itu lebih bermanfaat daripada yang dulu. Yang dulu saya pelajari itu, yang sekarang saya pelajari itu lebih bermanfaat dan bisa saya terapkan di luar dan di dalam Padepokan, yaitu dengan kesopanan, tata krama, ataupun intinya tentang masalah apa ya, perilaku terhadap santri ataupun guru ataupun di luar. Ya, saya bisa terapkan sedikit demi sedikit. Ya pasti saya pun bisa mengira kepada santri di sini, mungkin mereka pun bisa menjalankan apa yang telah dipelajari itu diterapkan kepada dirinya sendiri. Saya harapkan seperti itu. Jadi kita bisa berjalan bersama, naik bersama, sukses bersama. Seperti itu. Ya mungkin segitu aja dari perjalanan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya kalau benar saja saya bukan malaikat. Salah pun, kalau saya salah terus ya saya bukan setan. Saya hanya manusia yang tidak luput daripada dosa. Seperti itu saja yang saya bisa ceritakan kepada sedulur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur, mungkin itu adalah perjalanan daripada santri yang berada di sini. Mungkin hanya itu yang bisa kita persembahkan, cerita perjalanan dan pengalaman kita masing-masing. Mungkin segitu adanya. Ya kalau misalkan ingin lebih tahu ya Anda bisa datang ke sini, bisa cerita langsung, bisa bertanya-tanya. Itu lebih banyak di sini, lebih banyak pengalaman gitu kan. Bisa bertanya kepada Gus Akil sendiri, bisa bertanya kepada Gus Cece, ataupun tentang hal agama bisa menanyakan kepada sesepuh pesantren Asy-Syafi'i di sini, yaitu Bapak Kiai Muhammad Tasliman. Bisa dipertanyakan di sini. Ya mungkin hanya segini gitu penjelasan yang kita bisa persembahkan, yang kita bisa persembahkan kepada sedulur di luar sana. Dari kami mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata yang salah, yang sampai mengeluarkan kata-kata kotor ataupun kata-kata yang tidak berkesan di hati sedulur di sana. Mohon maaf untuk semuanya. Ya mungkin sebelum kita tutup di sini ya kita ingin bersalawat dulu ya, melantunkan salawat dulu di sini ya. Nanti akan dipimpin oleh Kang Dimas, Muhammad Dimaski ya. Nanti dipimpin oleh Kang Dimas sendiri. Silakan Kang Dimas. Oke, kita lanjut selawatan dulu sedulur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil barakah wal karamah ya Qadir waliullah bisabana
Oke, yaitu ya apa namanya? Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Jangan lupa di share, like, and comment channel kita Al Hikmah Penceraman nih. Di subscribe ya, jangan lupa. Nanti itu saja dari kami santri Padepokan Al Hikmah Penceraman nih. Oke sedulur, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur di luar nalar.